Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Minasil Aziz. Dalam episode kali ini, khutbah yang akan kita bahas adalah khutbah beliau yang disampaikan pada tanggal 22 Mei 2020 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Rahmat. Langsung saja kita pada pembahasan. Jadi khutbah yang akan kita bahas kali ini adalah khutbah yang beliau sampaikan 22 Mei 2020. Di mana ini merupakan khutbah yang beliau sampaikan setelah beliau mengalami insiden ya. Betul. Setelah beliau mengalami insiden sehingga menyebabkan beliau tidak bisa menyampaikan khutbah di minggu sebelumnya. Tapi kita lihat bagaimana ketika anggota jemaat mendengar bahwa Huzur mengalami insiden dan menyebabkan beliau terluka, begitu banyak ungkapan-ungkapan terharu dan juga ungkapan-ungkapan mengucapkan doa supaya beliau sembuh dari luka yang disebabkan oleh insiden tersebut. Betul. Nampaknya begitu menarik hubungan kecintaan antara anggota jemaat dengan khalifah, ya Pak ya. Ini bagaimana sebenarnya hubungan ini Pak, hubungan antara kedua ini? Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul sekali ya, kita mendapatkan satu kabar yang mengejutkan ya, berita duka ya untuk kita sekalian. Ketika kita mendengar pengumuman resmi dari jemaat bahwa Huzur mengalami satu insiden, beliau terjatuh, kemudian ada luka juga, termasuk di wajah berkat beliau ada luka. Nah, ini waktu itu bisa dikatakan ya seluruh Ahmadi bersedih ya, karena seperti dalam nazm kan kita sering dengar Khalifah di Lehamara, bahwa Khalifah itu adalah hati kita gitu. Jadi ketika Khalifah terluka ya bayangkanlah ya, hati kita yang sedang terluka waktu itu kan. Banyak yang menangis, sebenarnya saya lihat di medsos ya waktu itu ya, di Twitter, di Facebook, di berbagai lain juga ya. Itu bagaimana ungkapan kesedihan dan doa-doa yang tulus itu seperti hujan yang tiada hentinya untuk kesembuhan Hazrat Khalifah. Ini memang betul sekali satu hubungan kecintaan yang sangat luar biasa. Di sini di awal khutbah juga Huzur sampaikan berkenaan dengan hal ini bahwa ini adalah bentuk kecintaan dua arah, yaitu dari khalifah kepada jamaah, dari jamaah kepada khalifah. Bahkan Huzur di sini menukil satu istilah yang dikemukakan oleh Hadrat Khalifah Masih As-Salis rahmatullah alaih, yaitu bahwa antara khalifah waqt dan para jemaat itu adalah satu wujud dengan dua nama. Jadi kalau kita ibaratkan koin ya, itu dua sisi mata uang, tidak mungkin berdiri sendiri, itu dua-duanya itu saling terhubung. Nah ini bisa kita lihat ya dengan adanya insiden ini, dengan adanya mungkin di satu sisi insiden ini menyebabkan kita bersedih, tapi di sisi lain Allah Ta'ala menzahirkan kepada kita sekalian, menampakkan kepada kita sekalian bagaimana kecintaan yang tulus dan bagaimana anggota jemaat ini merasa pedih, merasa berduka dengan insiden yang terjadi atas diri Hazrat Khalifah ini. Sehingga Huzur sampaikan doa-doa dikirimkan ya, berbagai macam surat dari seluruh dunia dikirimkan untuk kesembuhan Huzur. Ya kita juga di Indonesia ya banyak sekali ya, termasuk saya di Jamiah tulis surat khusus untuk kesembuhan Hazrat Khalifah ketika hal tersebut terjadi. Dan Huzur di sini sampaikan satu hal yang paling penting adalah hubungan kecintaan yang seperti ini, yang setulus ini, itu tidak ada di tempat lain kecuali di jemaat ini. Dan ini yang menciptakan kecintaan setulus ini hanyalah Allah Ta'ala. Manusia biasa, manusia sendiri itu tidak bisa dia menciptakan hubungan setulus ini. Ini semata-mata Allah Ta'ala lah yang telah menanamkan rasa cinta ini, rasa cinta Hadrat Khalifah kepada jamaahnya, dan demikian juga jamaahnya, rasa cinta jamaahnya pada Hadrat Khalifah. Mungkin kita pernah dengar juga ya, bagaimana Huzur yang tiada henti mendoakan seluruh jamaah beliau di seluruh dunia. Betul.
yang sakit, yang sedang kesulitan, segala macam didoakan oleh Huzur. Bahkan surat waktu itu, insiden surat itu ya. Oh, betul sekali. Mungkin Pak Irfan ingat itu ya. Iya, jadi ini bukan ketika ada anggota yang menaruh surat-surat dari anggota itu di bawah, Huzur dengan cukup Responsif dengan cukup nada yang tinggi, jangan letakkan di bawah, taruh di atas, karena ini bukan cuma surat. Jantung hatiku kata Huzur. Nah, inilah bagaimana kecintaan yang sangat luar biasa dari Hazrat Khalifah kepada kita. Mungkin orang nulis surat itu sekadar rutinitas, mungkin ya kita mungkin sekedar rutinitas atau formalitas, mungkin karena dituntut laporan tiap bulan harus ada laporan nulis surat ke Huzur. Tapi Huzur tidak seperti itu. Memposisikan surat-surat kita itu seolah-olah adalah jiwa beliau. Sehingga ketika ada yang memindahkan ke bawah, beliau marah sih tidak ya, tapi mengingatkan bahwa itu adalah jantung hati. Jadi kentara sekali hubungan timba baik ya, kecintaan antara seorang anggota dengan khalifahnya dan juga kecintaan dari khalifah dengan anggotanya. Gitu ya, sangat kentara sekali. Nah, inilah hubungan persaudaraan hakiki yang dibangun melalui Hadrat Masih Maud Wassalam ini. Ya, betul. Kita bisa menyaksikan hal ini saat ini ya di jemaat ini. Di dalam ini juga khutbah tersebut juga Huzur menyampaikan bahwa memang beliau mendapat pengobatan seperti sebagaimana biasanya ya. Betul. Untuk mengobati beliau. Tapi yang paling penting adalah bagaimana doa-doa dari para anggota yang mendoakan kesembuhan beliau itu begitu manjur ya, begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesembuhan beliau lebih cepat dari yang diduga. Dari yang seharusnya. Iya, ya. Betul. Jadi memang di sini Huzur sampaikan sendiri ya bahwa memang betul sarana-sarana duniawi pun perlu itu. Memang harus ada orang yang namanya tawakal itu setelah segala usaha dilakukan baru tawakal gitu kan. Ini Huzur di sini sampaikan bahwa beliau dengan adanya insiden ini salah satu hikmahnya beliau merasakan bagaimana Marham Isa itu bekerja. Marham Isa itu salep, yang Marham itu bahasa kita itu salep. Salep, kenapa namanya Marham Isa? Ya mungkin kita tahu ya, Marham Isa ini salep yang digunakan untuk pengobatan dulu untuk Nabi Isa pasca penyaliban itu ya digunakan. Sehingga salep ini namanya sampai sekarang pun Marham Isa. Di dunia pengobatan yang sangat terkenal sekali ya. Jadi Huzur sampaikan ada seorang anggota jemaat kita, yaitu Tuan Mir Mahmud Ahmad Nasir. Nah, ini beliau yang membuat Marham Isa ini, seorang tabib membuat Marham Isa dengan resep Syriani, katanya itu resepnya orang-orang Syria. Dan selain itu juga untuk mengobati luka beliau ini, beliau menggunakan krim homeopati namanya kalendula. Nah, ini di sini Huzur sampaikan kepada kita, tetapi bagaimanapun karunia yang sesungguhnya adalah datang dari Allah Ta'ala. Nah, ini karena dialah Asy-Syafi. Ini semuanya hanya sekedar sarana. Sarana ini bisa bekerja maksimal atau tidak tergantung zat yang memiliki sarana itu. Betul sekali. Kalau kita meminta kepada orang yang kepada zat yang memiliki atau yang menggerakkan sarana-sarana ini manfaatnya, ya pasti akan kita dapatkan. Inilah jadi kata Huzur bahwa sesungguhnya adalah datang itu dari Allah Ta'ala karunia kesembuhan ini. Dan juga kenapa Huzur misalkan di dalam khutbah Jumat Huzur sampaikan berkenaan dengan Marham Isa dan efektifnya ya untuk pengobatan seperti yang insiden Huzur ini, Marham Isa dan krim homeopati kalendula ini adalah Huzur sampaikan supaya dengan tujuan supaya yang lain bisa memanfaatkannya ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini barangkali ya kan kita tidak tahu ya kapan seseorang itu akan diuji dengan terjatuh atau yang lain-lain. Saat itu bisa orang tersebut menggunakan Marham Isa dan krim kalendula ini sangat efektif sekali. Efektif ya. Bahkan tadi Pak Irfan sudah sebutkan selain Marham Isa dan salep kalendula tadi ya, salep homeopati kalendula tadi, ada yang lebih penting yaitu doa-doa yang dipanjatkan oleh jutaan Ahmadi di seluruh dunia. Ini yang menarik karunia Allah Ta'ala sehingga kedua obat ini bekerja dengan sangat maksimal. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwa dokter pun merasa heran gitu. Merasa heran kenapa? Ya seharusnya tadi untuk recovery dari insiden seperti ini harusnya lebih lama gitu. Tapi ini sangat luar biasa sekali, hanya dalam hitungan hari gitu. Huzur bisa sembuh total, bahkan tidak meninggalkan luka sama sekali, bekas luka sama sekali. Sangat luar biasa sekali. Jadi memang yang paling penting adalah selain tadi usaha-usaha duniawi yang tentu harus kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita kaitkan dengan di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Jadi di masa COVID ini tentu kita harus lebih banyak lagi
tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa diselamatkan dari bencana ini, dari COVID-19 ini. Nah, ada satu hal yang menarik terkait dengan bencana ini bahwa di satu sisi pemerintah mengadakan lockdown ya. Jadi kita tidak boleh keluar kemana-mana, kan kita tidak boleh bepergian kemana-mana. Kita hanya bisa beraktivitas dalam rumah. Tentu Allah Ta'ala ketika menciptakan bencana ini tentu ada sisi positif, sisi negatifnya. Ya, ini gimana Pak pandangan Huzur terkait dengan masalah ini? Bahwa tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan untuk satu tujuan yang agung. Itu tidak terjadi dengan sendirinya, itu ada tujuannya. Memang mungkin di satu sisi seperti tadi lockdown itu betul-betul membatasi kita. Kita mau beraktivitas itu baik secara ekonomi atau ya hubungan sosial itu semuanya serba terbatas. Serba terbatas, betul. Nah, tapi di sisi lain tadi ada sisi positifnya. Di sini Huzur sampaikan bahwa disebabkan lockdown ini di rumah-rumah timbul perhatian misalkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, salah satunya. Salah satunya. Biasanya ketika sebelum lockdown mungkin seorang ayah pulang ke rumah itu di malam hari baru sampai rumah. Anak pun sudah tertidur dan sebagainya. Ini karena work from home itu ya. Jadi 24 jam ada di rumah, akhirnya sholat berjamaah pun menjadi terbiasa di rumah itu. Nah, ini salah satu hal yang positif dari adanya lockdown ini. Yang tidak terbiasa ngimamin juga, jadi karena situasi dan kondisi memaksanya untuk terbiasa. Selain itu juga, kemudian di rumah-rumah daras ya, daras itu kalau di kita kultum lah ya mungkin ya. Kuliah-kuliah singkat, yang ya mungkin dari hadis, dari sabda-sabda Hadrat Masih Maud SAW pada khalifahnya itu dibacakan. Atau dari buku-buku jemaat, buku-buku keagamaan itu dibacakan untuk kuliah kultum itu ya, untuk daras-daras di rumah-rumah. Ini juga meningkatkan keilmuan kita sebagai pribadi akhirnya dengan otomatis meningkat. Ya misalkan Bahtranuh misalkan kita jadikan sebagai bahan daras di rumah misalkan. Akhirnya hazanah ilmu dan marifat yang ada di dalamnya itu sampai ke anak-anak kita, ke istri kita dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi keilmuan keilmuan agama anggota pun akhirnya meningkat. Ini salah satu sisi positif yang sangat luar biasa. Tarbiyat keluarga itu jadi semakin marak terjadi ya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Betul. Yang tidak bisa kita temukan kualitasnya meningkat. Ya. Namun kalau kita perhatikan bahwa memang di beberapa tempat pun lockdown ini sudah mulai dilonggarkan. Betul. Nah, bagaimana petunjuk Huzur terkait dengan pelonggaran dari lockdown ini? Apakah kita memang sebagai seorang Ahmadi karena sudah dilonggarkan kita bebas berlaku semau kita seperti biasa atau bagaimana Pak? Nah, jadi Huzur memandang bahwa apapun keputusan sebuah pemerintahan di suatu negara itu pasti dengan berbagai macam pertimbangan dan masukan dari para ahli dengan melihat situasi dan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Oleh karena itu Huzur sampaikan kepada seluruh jemaah beliau bahwa memang betul di beberapa negara itu telah ada dilonggarkan masalah lockdown ini tidak seketat sebelumnya, tetapi Huzur sampaikan satu hal yang ingin saya sampaikan, ini nasihat Huzur untuk kita sekalian yang harus kita amalkan, bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada pembatasan ini yang telah dilonggarkan ini, para Ahmadi harus berusaha untuk mematuhinya. Jadi memang dilonggarkan, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kita boleh beraktivitas lebih dari sebelumnya, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Nah, misalkan kita di sinilah ya, masjid sudah mulai bisa digunakan lagi, tapi dengan jarak jamaah yang ada jaraknya ya, distancing ya, ada social distancingnya. Kemudian kita ke masjid harus pakai masker, bawa sejadah sendiri, tangan harus senantiasa dalam keadaan bersih, tidak boleh dalam keadaan sakit dan sebagainya. Itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Huzur bilang para Ahmadi harus berusaha untuk mematuhinya. Kalau namanya harus itu wajib. Ya setiap Ahmadi harus memperhatikan siapapun dia. Kemudian namun kata Huzur, hal yang paling utama dan penting yang harus diperhatikan oleh para Ahmadi adalah izin untuk berbisnis, kelonggaran untuk pergi keluar, dan juga berakhirnya bulan Ramadan. Ini khutbah terakhir di bulan Ramadan ya. Semua itu janganlah sampai mengakhiri atau mengurangi peribadatan kepada Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh seorang Ahmadi. Ini meskipun sudah dilonggarkan, ketika dilonggarkan di rumah kan meningkat tuh. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas ibadah-ibadah kita itu meningkat.
Ketika dilonggarkan jangan sampai turun lagi. Terlebih lagi Ramadan sudah berakhir pula. Ramadan sudah berakhir, jangan sampai setelah adanya pelonggaran ini malah menurun. Iya. Nah, ini untuk sampaikan di sini, semua itu janganlah sampai mengakhiri atau mengurangi peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh seorang Ahmadi. Bahkan selama pembatasan untuk pergi ke masjid masih diberlakukan, lanjutkanlah kebaikan-kebaikan tersebut. Tadi yang sudah disebutkan di awal oleh Huzur, itu sholat berjamaah, daras di rumah, macam-macam lah. Itu diantaranya apa? Laksanakanlah sholat berjamaah di rumah. Jadi selama masih ada terjadi pembatasan, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang new normal ya, yang terpaksa harus dibiasakan itu di rumah. Betul. Dan kita melihat juga kaum wanita memiliki peranan yang sangat penting nih Pak ya. Ketika nanti situasi new normal ini mungkin kan kalau di kita hanya kaum laki-laki saja yang sudah mulai beraktivitas, sedangkan anak-anak ditinggal di rumah bersama kaum ibunya. Betul. Jadi peranan kaum wanita itu sangat penting dalam mendidik anaknya. Iya, memang masalah itu. di sini Huzur secara khusus ya, bagaimana menyampaikan kepada kita sekalian secara khusus bahwa pilar utama dari tarbiyat di keluarga itu adalah kaum ibu. Nah, jadi ini harus diperhatikan betul oleh setiap keluarga bahwa para wanita, Huzur bersabda di sini, para wanita hendaknya memberikan perhatian secara khusus terhadap pelaksanaan sholat di rumah. Sehingga anak-anak melihat teladan di hadapannya dan mereka pun meningkat dalam keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Kita tahu lah kalau bapak-bapak kan lebih banyak di luar gitu. Betul. Ketika pembatasan ini sudah dilonggarkan, ya berarti bapak-bapak kembali ke habitatnya. Biasa di luar, bukan luar biasa ya. Nah ini, kemudian Huzur sampaikan, selain daripada memberikan perhatian yang lebih terhadap sholat, kan berjamaah bisa antara ibu dan anak kan bisa berjamaah di rumah. Nah ini, lanjutkanlah juga rangkaian beberapa menit daras atau kuliah keagamaan tadi, supaya anak-anak juga meningkat keilmuannya dan ma'rifatnya meningkat. Selain itu juga supaya ibu-ibu memberikan perhatian untuk menyaksikan program-program MTA. Karena ya kita tahu di MTA ini tidak ada satu program pun yang sia-sia. Iya, betul. Semuanya program itu ada sangat bermanfaat. Ya mungkin yang hiburan-hiburan itu di tempat lain banyak gitu. Iya, betul. Nah, ini di MTA ini tempat kita mengisi kerohanian kita. Gelas kosong kita itu jangan sampai lebih banyak terisi oleh hal yang sia-sia. Nah, dengan banyak menyimak MTA, insya Allah kesia-siaan itu tidak akan terjadi. Nah, kita isi dengan berbagai macam program. Ya misalkan program kita saat ini. Ini yang kita sampaikan kan nasihat-nasihat Huzur, petunjuk-petunjuk Huzur tentang kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah ini kadang-kadang kita untuk membaca ya, apalagi kita sudah lupa ini kapan gitu wah. Tapi dengan menyimak program-program ini insya Allah kita bisa merefresh ingatan kita kembali. Jadi memang poin utamanya adalah bagaimana ketika lockdown ini dilonggarkan dan juga berakhirnya masa Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan itu jangan ditinggalkan ya Pak ya. Justru malah harus tetap dipelihara, malah ditingkatkan lagi kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, seorang mukmin kan harus lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jangan sampai malah turun gitu. Betul. Nah ini yang menarik juga dalam khutbah ini, beliau menyinggung terkait dengan beberapa Ahmadi yang memang masih bertanya-tanya tentang wabah ini Pak. Apakah wabah ini adalah bencana ataukah azab? Nah ini sangat menarik nih. Ini berkali-kali Huzur pun membahas topik ini Pak ya. Apakah memang wabah ini merupakan bencana alam yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan manusia, ataukah memang ini ada tanda-tanda khusus bagi kedatangan dari Hazrat Masih Maud salam? Nah, ini menarik sekali ya. Bahwa di sini memang Huzur sampaikan banyak sekali para Ahmadi, yaitu tadi mungkin salah satu efek positif dari lockdown, akhirnya mereka banyak menelaah buku-buku. Nah, salah satu buku yang banyak dibaca oleh mereka itu adalah karangan dari Hazrat Khalifatul Masih Arabi rahmatullah alaihi, yaitu bencana dan azab ilahi. Ya, bencana alam atau azab ilahi. Nah, ini menarik sekali. Yang jadi perhatian khususnya itu adalah ini wabah ini kan sangat masif sekali efeknya itu ya, sangat besar sekali. Bahkan menghancurkan segala sendi kehidupan, bisa dibilang begitu. Nah, ini apakah ini suatu azab atau musibah? Ini sehingga orang bertanya-tanya gitu kan. Ada yang mengaitkan dengan wabah taun di zaman Hazrat Masih Maud salam dan sebagainya. Tapi Huzur berulang kali sampaikan, sebagaimana saya telah berulang kali sampaikan bahwa
bahwa wabah ini bukan memang betul salah satu tanda dari Hadrat Masih Maud SAW, tetapi bukan tanda khusus sebagaimana wabah taun. Di dalam hadis-hadis disebutkan, dalam nubuatan-nubuatan Nabi-Nabi terdahulu disebutkan ketika Hadrat Masih Maud SAW itu datang di akhir zaman, itu akan terjadi banyak bencana. Makanya kalau sekarang banyak bencana, banyak musibah, ya itu berarti memang inilah waktu diutusnya Hadrat Masih Maud SAW itu. Nah ini di sisi yang ini memang betul, tetapi apakah wabah ini sesuai dengan seperti wabah taun di zaman Hadrat Masih Maud itu tidak. Karena wabah taun itu secara khusus Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Hadrat Masih Maud SAW akan datangnya wabah taun yang akan menjadi tanda kebenaran pendakwaan beliau dari Allah Ta'ala. Ini. Terkait dengan wabah ini, bagaimana kedudukan orang-orang beriman yang mukhlis, yang senantiasa mengamalkan syariat-syariat Islam, namun terkena dampak dari wabah ini? Misalnya dia nauzubillah meninggal dunia terkena wabah ini. Nah, bagaimana kedudukan orang tersebut, Pak? Huzur di sini sampaikan secara khusus ya, karena memang ini juga menjadi pertanyaan yang umum betul. Ya di antara saudara-saudara kita. Status mukmin yang terdampak langsung bahkan sampai wafat ya. Huzur di sini bersabda bahwa sebagaimana yang telah saya sampaikan pada khutbah-khutbah yang lalu, bahwa sebagian orang beriman pun di bawah hukum kudrat, di bawah hukum kekuasaan Allah Ta'ala akan terkena imbasnya. Ya kita pun terimbas secara tidak langsung, terimbas ya. Aktivitas kita sangat terbatas. Namun derajat mereka adalah syahid, ini bagi yang meninggal ya. Dan mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Dan sesuai dengan sabda Hadrat Rasulullah SAW, akhir kesudahan mereka akan membawa mereka ke dalam surga. Sebagaimana beliau SAW bersabda, wajabat lahul jannah. Jenazah seseorang yang atasnya orang-orang memberikan pujian, memuji pengkhidmatannya, memberikan kesaksian atas pemenuhan hukukullah dan hukukul ibadnya, maka surga wajib atasnya. Nah, kita pun melihat bahwa banyak orang Ahmad yang mukhlis memberikan kesan-kesan positif mengenai mereka. Nah, ini jadi bahkan di sini Huzur sampaikan bahwa yang namanya masalah keimanan itu Allah Ta'ala lah yang berhak menghakimi, bukan kita yang menghakimi gitu. Iya. Jadi memang ada memang orang-orang yang seperti itu yang mukhlis namun terdampak dari wabah ini, tapi derajat tadi Huzur bilang syahid. Dan memang jalan menuju surga itu ya. Jalan menuju surga. Oke, baik Pak. Lalu di akhir pembahasan kita kali ini Huzur menyinggung masalah bagaimana sikap dari Hadrat Masih Maud SAW ketika wabah taun melanda di zaman beliau. Nah ini menarik sekali ya. Memang ini jarang sekali terekspos ya. Wabah taun itu sangat luar biasa sekali di masa Hadrat Masih Maud SAW itu. Ya, kita lihat dari gambarannya bagaimana tumpukan mayat di mana-mana yang tidak sempat dikuburkan karena memang terlalu banyak ya. Di sini Huzur bersabda di sini bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan kabar yang jelas kepada Hadrat Masih Maud SAW mengenai akan munculnya wabah taun sebagai tanda, beliau alaihissalam pun dengan penuh kegelisahan terus berdoa untuk dunia. Jadi beliau terus berdoa pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang dari balik pintu mendengar doa-doa beliau meriwayatkan bahwa terdengar suara isak tangis yang sedemikian rupa hebat seperti suara mendidihnya air di dalam panci yang diletakkan di atas api. Saking bagaimana Huzur khusyuknya berdoa dengan penuh khidmat. Beliau berdoa supaya Allah Ta'ala menyelamatkan umat manusia. Tidak terbatas kepada anggota beliau. Tidak terbatas kepada anggota beliau kan. Meskipun banyak penentang dan sebagainya yang tidak mempercayai beliau, tetapi beliau berdoa untuk semuanya gitu, supaya Allah Ta'ala menyelamatkannya. Jadi meskipun Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau bahwa hal ini sebagai tanda, tetapi kasih sayang beliau alaihissalam kepada umat manusia itu lebih banyak di sini, lebih dominan. Beliau alaihissalam terus berdoa untuk keselamatan dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyakit dan wabah ini. Beliau alaihissalam terus berdoa dengan penuh kehusyuan. Alhasil kita pun telah melihat teladan beliau alaihissalam. Nah, kita saksikan saat ini bagaimana simpati beliau yang dilanjutkan oleh Hadrat Khalifah beliau ya sebagai pengganti beliau. Jadi semangat pengkhidmatan kepada manusia, semangat sayang kepada manusia itu memang melebihi dari apapun ya. Melebihi dari apapun. Jadi orang boleh benci tapi kita tidak kita tidak membalasnya dengan kebencian. Baik. Jazakumullah Pak Rahmat atas pembahasan yang sangat menariknya, namun waktu yang akhirnya memisahkan kita. Insya Allah di lain episode kita akan lanjutkan kembali pembahasan tersebut. Jazakumullah Pak Rahmat sekali lagi. Baik pemirsa MTA dan pernah berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan khutbah Huzur. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Huzur tersebut. Akhir kata, saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.